Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini saya akan membahas satu hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran ditinjau dari segala sisi itu mempunyai banyak keutamaan. Mulai dari sisi membacanya itu ada keutamaan. Kemudian mentadaburinya, mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, menghafalkannya. Semua itu ada keutamaannya masing-masing, sehingga apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu ada keutamaannya tersendiri. Nah, pada video kali ini saya fokus pada pembahasan keutamaan membaca Al-Quran. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka baginya mendapatkan satu kebaikan dengan setiap huruf yang ia baca. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu serupa dengan 10 kebaikan. Artinya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi, alifun harfun, alif satu huruf. Walamun harfun, lam satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita merenungi hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada umatnya agar semangat membaca Al-Quran, agar senantiasa membaca Al-Quran, agar menjadikan Al-Quran kitab yang dibaca. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara motivasinya mengungkapkan bahwasanya setiap seorang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran itu ada kebaikan, bahkan dilipat gandakan kebaikan tersebut, yang awalnya 1 menjadi 10 kebaikan. Maka perhatikan hadis Nabi yang mulia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa seorang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Bayangkan, satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengungkapkan dengan kalimat umum, man qara'a. Barang siapa yang membaca. Nabi tidak berbicara tentang spesifikasi bacaannya. Siapapun yang membaca, bagaimana cara membacanya, seperti apa membacanya. Nabi tidak berbicara yang bacaannya fasih, yang bacaannya lancar, tetapi umum. Apakah bacaannya lancar ataupun tidak lancar, fasih atau tidak fasih, benar atau tidak benar, selama tidak disengaja kesalahannya. Kalau disengaja kesalahannya, tentu ini berbicara hal yang lain. Tetapi kalimat ini adalah umum. Bacaan yang baik atau bacaan yang tidak baik. Bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid ataupun bacaannya tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Intinya seorang yang berusaha membaca Al-Quran, walaupun dia terbata-bata, dia tata-tata. Jadi walaupun dia terbata-bata. Sebab terkait dengan keutamaan orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, itu ada hadis yang lain. Ada keutamaan tersendiri. Keutamaan dari sisi membacanya dia dapat. Keutamaan dari sisi kemahiran membacanya juga dia dapat. Nah, berkaitan dengan hadis ini, itu arahnya adalah umum. Siapapun orang yang membaca Al-Quran dan seperti apapun bacaannya, itu tetap masuk ke dalam kategori hadis ini. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, baik bacaannya benar ataupun tidak benar, apa kata Nabi? Falahu bi hasanatun. Maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Masya Allah. Ini menjadi renungan buat kita. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna satu huruf di sini. Ada yang mengatakan satu huruf yang dimaksud adalah huruf apapun daripada huruf hijaiyah. Yang kedua berpendapat yang dimaksud dengan satu huruf ini adalah satu huruf yang merupakan kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan pendapat yang kedua inilah pendapat mayoritas yang memilihnya. Jadi yang dimaksud dengan satu huruf ini adalah satu huruf yang merupakan kalimat daripada Al-Quran. Jadi ketika seorang membaca satu huruf yang merupakan bagian daripada Al-Quran dan diniatkan untuk membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan itu. Ya, sebagai contoh, kita mengucapkan kalimat hamzah a contohnya, tetapi tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran atau tidak ada kalimat itu di dalam Al-Quran, maka tidak termasuk ke dalam kategori satu kebaikan ini. Tetapi ketika dia membaca misalkan hamzah a minal ma'i contohnya, minal ma'i, hamzahnya i, ya itu sudah satu kebaikan ketika dia memang niat untuk membaca Al-Quran. A'udzu misalkan, dia membaca hamzah a, itu ada satu kebaikan karena diniatkan dalam rangka membaca Al-Quran. Tetapi ketika dia mengucapkan kalimat a'udzu tetapi niatnya bukan untuk membaca Al-Quran, maka tidak mendapatkan satu kebaikan ini. Nah, jadi ya, membaca satu huruf ini adalah satu huruf daripada Al-Quran itu dengan niat membaca Al-Quran, bukan ya membaca yang lain. Sebab ada kalimat yang serupa di dalam Al-Quran ya dengan kalimat-kalimat di luar Al-Quran. Alma, khalaqa, ja'ala, ittakhadha contohnya, a'udzu contohnya. Tapi ya ketika niatnya bukan membaca Al-Quran, itu tidak mendapatkan satu kebaikan. Tetapi kalau diniatkan dalam rangka membaca Al-Quran itu dan memang ada kalimat itu dalam Al-Quran, insya Allah mendapatkan satu kebaikan. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mendapatkan satu kebaikan saja, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu ya serupa dengan 10 kebaikan, artinya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah.
Jadi setiap satu huruf yang kita baca itu ada 10 kebaikan. Nah, Nabi memberikan perumpamaan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Sehingga jadinya 30. 3 huruf menjadi 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita membacanya, ya, banyak huruf yang kita baca daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu sudah 19 huruf, maka ada 190 ya kebaikan. Apalagi kalau kita membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah, membaca ayat-ayat yang lain yang huruf-hurufnya banyak sekali, maka akan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faidah daripada hadis ini banyak sekali. Di antara makna yang tersirat di dalam hadis ini adalah ini bentuk keistimewaan, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umat ya lain, umat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya mengamalkan satu kebaikan pahalanya satu, mengamalkan satu dosa pahalanya satu. Tetapi ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keistimewaan ya, ketika melakukan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan bisa berkali lipat. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Satu amalan tetapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Ini adalah keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bersyukur. Hendaknya kita memanfaatkan ini di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam tanda petik, ya cukup dengan satu kebaikan itu sudah banyak mendapatkan pahalanya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan dilipat gandakannya pahala, ya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu ya man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithla." Barang siapa seorang ya mengamalkan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithla. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan satu keburukan yang serupa. Ini adalah di antara bentuk ya dalil di mana ada keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana pahala dilipat gandakan, tetapi dosa hanya satu bila mana dia melakukan satu dosa. Di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara contohnya, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamatsali habbatin, itu seperti biji. Ya, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, di mana biji itu akan mengeluarkan 7 bulir. Ya, akan mengeluarkan 7 bulir. Ya. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap 7 bulir itu akan mengeluarkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan ya, melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, artinya apa? Hadis ya, dalil ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang istimewa, di mana amalan kebaikan bisa dilipat gandakan. Ya, sedangkan amalan dosa hanya satu, yang kalau dia melakukannya satu, maka dosanya pun satu. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ya
satu kebaikan tadi. Ada hadis yang mendukungnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di riwayat yang lain, Iqra'ul Quran, ya, fa innakum tu'jaruna alaihi, amma inni la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun asyrun, walamun asyrun, mimun asyrun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innakum tu'jaruna alaihi, maka sesungguhnya kalian itu akan diberikan pahala atasnya. Amma inni la aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun. Walakin, tetapi alifun asyrun, langsung pada poinnya, langsung pada pahalanya. Tetapi alif itu 10. Walamun asyrun, lam 10. Wa mimun asyrun, dan mim itu 10. Fatil katalatun, maka itu adalah 30, semuanya 30. Alif lam mim itu 30 pahala. Ini hadis menafsirkan hadis yang sebelumnya saya bacakan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa? Maka ini menjadi pertanyaan, apa sih hubungannya pahala dengan diri kita? Apa sih faedahnya? Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedahnya banyak sekali. Di antaranya adalah kebaikan itu dapat menghapus kesalahan kita. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maka siapa di antara kita yang tidak punya dosa, yang tidak punya salah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'in at-tawwabun." Semua, ya, setiap Bani Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan, dan setiap orang yang banyak melakukan kesalahan, kata Nabi, adalah orang-orang yang banyak yang bertaubat. Ya, ini dalil menunjukkan bahwa kita ini banyak melakukan kesalahan, kesalahan yang disadari ataupun yang tidak disadari. Barangkali kita, ya, setelah bangun tidur itu sudah melakukan banyak dosa, apalagi sampai menjelang tidur. Yaitu banyak mungkin dosa yang kita lakukan tetapi tidak kita sadari. Maka dengan adanya kebaikan ini, ya, itu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bisa dihapus. Bisa dihapus. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhhibuna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, dengan kita membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita sedang membersihkan diri kita dari dosa. Maka hendaknya kita bersemangat membaca Al-Quran. Mungkin kita tidak sadar telah melakukan dosa. Maka dengan memperbanyak membaca Al-Quran, ya, mudah-mudahan kita tidur lagi itu sudah tidak lagi membawa dosa. Karena dosa telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, dan tidak ada hubungannya dengan kezaliman kepada orang yang lain. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya, apalagi keutamaan? Banyak sekali sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwa amalan kebaikan yang kita lakukan walaupun, ya, seberat biji dzarrah itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan keburukan yang kita lakukan juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seberat biji dzarrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan, ya, seberat biji dzarrah kebaikan, itu akan memberatkan timbangannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan, ya, amalan keburukan walaupun seberat biji dzarrah, itu pun akan, ya, ditimbang menjadi pemberat amalan keburukan itu. Jadi amalan kebaikan, amalan keburukan, dua-duanya akan memberatkan timbangan. Maka kita harus seperti apa? Kita tentu harus, ya, memperberat amalan kebaikan kita, timbangan kebaikan kita. Maka dengan banyak membaca Al-Quran kita akan, ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita telah banyak melakukan kebaikan, ya, tentu dengan syarat kita tidak pernah melakukan kesyirikan dan wafat
dalam keadaan tidak melakukan dosa kesyirikan. Sebab ketika kita melakukan dosa kesyirikan, maka amalan-amalan itu bisa terhapus. Apalagi amalan-amalan kesyirikan besar, itu sudah terhapus sudah. Bahkan kita akan menjadi kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka syaratnya tidak melakukan kesyirikan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan ini akan memperberat amalan kebaikan kita. Maka pahalanya apa? Balasannya apa? Ketika amalan kebaikan kita lebih berat ketimbangannya daripada amalan keburukan kita. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu." Barang siapa yang amalan ya kebaikannya lebih berat timbangannya, ya, timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka baginya berada di dalam kehidupan yang diridhai, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, maka barang siapa yang amalan kebaikannya ya lebih ringan dibandingkan amalan keburukannya, artinya amalan keburukannya lebih berat daripada amalan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka ia akan dikembalikan kepada hawiyah. Ya, artinya apa? Dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan hawiyah? Ibnu Zaid diantaranya yang menafsirkan yang dimaksud dengan hawiyah adalah neraka yang memang Allah peruntukkan pada orang-orang yang amalan ya keburukannya itu lebih berat daripada amalan kebaikan. Sedangkan mufassir yang lain juga mengartikan bahwa hawiyah adalah nama lain daripada neraka itu. Dan banyak penafsir-penafsir yang mengartikan ya maksud hawiyah ini. Tentu ya secara garis besar makna hawiyah adalah neraka itu sendiri. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dalil ini menunjukkan bahwa ya amalan ketika kita ya melakukan kebaikan itu akan memberatkan amalan timbangan kebaikan itu. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ketika amalan kebaikan ini lebih berat timbangannya ketimbang amalan keburukannya, ya, maka ini menjadi penyebab kita masuk surga. Ya tentu kita harus disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap melakukan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kebaikan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menutup ya video ini, pesan terakhir yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Ya, hadis ini menjadi motivasi bagi kita. Menjadi motivasi bagi kita agar senantiasa semangat membaca Al-Quran, agar senantiasa ya rajin membaca Al-Quran. Setiap ya huruf yang keluar dari lisan kita ya daripada bacaan Al-Quran kita, ini tidak ada yang sia-sia. Ketika kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia. Insya Allah semuanya ada kebaikan yang kita dapatkan. Oleh karena itu semangatlah membaca Al-Quran. Jangan sampai satu hari yang kita lewati, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, tidak pernah menyentuh Al-Quran. Jangan sampai. Apalagi membacanya, jangan sampai. Kita harus minimal luangkan waktu, ya walaupun sedikit, luangkan waktu di tengah kesibukan kita untuk membaca Al-Quran. 1 halaman, 2 halaman, 1 ayat nggak ada masalah, 2 ayat, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ketika kita sibuk berdagang misalkan, ya baca. Kita bawa HP, di HP kita ada aplikasi Al-Quran, baca minimal 1 halaman. Ketika kita menunggu pelanggan misalkan, atau di tengah kesibukan-kesibukan kita, ya bekerja di pabrik misalkan, ada istirahat, pakai waktunya, pakai waktu untuk membaca Al-Quran. Atau ya sisihkan waktu menunggu sholat. Ketika selesai sholat 5 waktu, kita pakai buat membaca Al-Quran. Intinya jangan lewatkan waktu luang kita untuk membaca Al-Quran.
Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.